Shalom saudara. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Selamat datang Bapak Gerto. Sehat? Haleluya, puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena mukjizat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Terima kasih saudara. Haleluya. Kita percaya kalau Tuhan Yesus itu sangat baik dalam hidup kita. Kita percaya setiap hari kita dijaga, kita dipelihara oleh Tuhan Yesus. Setiap minggu yang sudah lewat, kita diberkati, kita dipelihara dengan begitu luar biasa. Setiap musim hidup kita, Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita, kita mau akan pujian kepadanya. Kita mau sembah Dia di pagi hari ini. Kita rindu untuk bertemu dengannya pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah. Kami siapkan hati untuk memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidupku sepanjang hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau ada di setiap posisi kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Yes. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan, semusim berlalu Tuhan pelihara kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan
Sesungguhnya kami rindu akan Engkau, Tuhan. Kami rindu bertatap muka denganmu ya Tuhan pada saat ini. Hati kami perlu Kau benahi, hati kami perlu Kau sirami Tuhan Yesus dengan kebenaran firman-Mu. Lawas setiap kami yang datang pada pagi hari ini. Lawas setiap kami yang pada saat ini juga menyaksikan live streaming pada hari ini Tuhan Yesus. Berkati kehidupan mereka dengan berlimpah-limpah rahmat, berlimpah-limpah berkat dalam hidupnya Tuhan Yesus. Terima kasih. Mungkin saat ini kami sedang sakit Tuhan. Tuhan, hari ini kami menyebut nama-Mu. Engkau menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Engkau menyembuhkan setiap sakit penyakit dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapan-Mu, lawatan-Mu bekerja atas hidup kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan, Engkau adalah juru selamat kami yang hidup, yang mampu mengubah segalanya di dalam hidup kami. Kami berserah padamu Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan yang mulia bagi Tuhan kita. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang Maha Besar, katakan amin. Haleluya. Yesus Tuhan Maha Besar. Mari datang
rencana dalam hidup kita, yang mengatur hidup kita. Walaupun kita kadang tidak mengerti apa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak tahu Tuhan mau apa dalam hidup kita, tetapi Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi hidup kita. Haleluya. Haleluya. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Tolong
kekurangan kami yang tidak pernah terlihat oleh kami Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagi kami berlimpah lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami pada pagi hari ini untuk mengerti rencana-Mu. Ajar kami pada pagi hari ini untuk mengerti akan Engkau Tuhan, maksud-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih. Urapi kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu dapat merema di dalam kehidupan kami. Kami pakai, kami renungkan, kami nikmati pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman pada pagi hari ini. Tuhan, kuasa-Mu Kau curahkan kepadanya. Berikan hikmat-hikmat yang luar biasa Tuhan Yesus, agar suara-Mu tersampaikan sampai ke kuping kami, agar suara-Mu tersampaikan ke dalam hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati firman-Mu, berkati kami yang mendengarkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bahwa firman Tuhan akan menguatkan kita pada pagi hari ini, katakan amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Tuhan Yesus baik, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita masih menikmati berkat kemurahan Tuhan dengan kehidupan yang sehat. Katakan sehat. Sehat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mau kasih lagu untuk saudara. Ini lagu dunia. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, gimana ketika kita mendengar lagu ini? Lagu ini baru saudaraku, ya, baru saya menemukan dan saya cari liriknya di Google, belum tertulis saudaraku. Jadi ketika translate ke bahasa Inggris saya cari, saya nggak ngerti. Rupanya itu translate aja, saudaraku yang dikasih. Tresnoku, ya, ojo mbok edel, ya. Tresnaku aja mbok edel-edel kalau Banyumas, ya, Jawa Timur tresnoku aja mbok edel-edel. Hatiku hancur karena tresnanya, cintanya itu porak-poranda saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, banyak orang mengalami patah hati, banyak orang mengalami hatinya hancur karena apa? Karena ya wis direwangi, banting tulang gulung komeng, ternyata
orang lain yang dikasih tombol, orang lain yang dikasih obat, orang lain yang dikasih kesenangan. Sementara ketika susah dia bersama-sama dengan pasangannya, saudaraku. Ketika sudah mulai senang dan mulai punya uang, banyak orang mulai melirik bagian rumput yang lain. Hancur hatiku. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika ini terjadi, kalau itu terjadi dalam kehidupan saudara, kira-kira hati saudara itu biasa saja atau bagaimana kira-kira? Ya. Kerja dari pagi, siang, malam untuk orang yang dikasih. Ternyata orang yang dikasih dia melihat, melirik orang yang di sebelahnya. Kira-kira gimana? Ya, kalau yang masih pacaran, ya, ketika pagi mengantar, ketika sore menjemput, ya, ketika menikah dia bersama dengan orang lain. Kira-kira perasaannya gimana? Setiap hari, ya, kuliner, jalan bareng bersama-sama. Ketika menikah dia bersama dengan orang lain. Ya, gimana? Rasanya gimana, saudara yang dikasih Tuhan? Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang mengalami seperti itu, atau kita akan mengalami rasa sakit yang paling sakit ketika itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara bisa bayangkan kalau sakit hati dibanding sakit gigi, kata Maggie Z, lebih enak mana? Katanya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Sakit gigi dikasih ponstan, beres. Tapi kalau sakit hati dikasih ponstan, tidak beres-beres. Sudah, terima saja. Sudah, yang ikhlas saja. Tetap gak ikhlas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kenapa orang yang sangat mencintai itu dia melakukan segala sesuatunya demi orang yang dicintainya. Seorang suami pergi pagi pulang malam bekerja hanya untuk istri dan anak-anaknya. Kalau seorang suami tidak berani bayar harga, rela tidak tidur, ya, karena harus lembur demi istri dan anak-anaknya mengalami kehidupan yang menyenangkan, saudara. Kalau tanpa itu terjadi, bagaimana dia bilang I love you? Bagaimana dia bilang aku tresno banget, ya, tresno banget sama kamu, ya. Impossible, Bill Gates, ya. Kenapa? Jere tresno, tapi kok malesan yo? Jare cinta mati, ya kan? Tapi kok nggak ada ramah-ramahnya, ya kan? Katanya sayang, tapi kenapa? Gak ada tindakannya sama sekali, hancur. Padahal seorang pasangan yang sangat mencintai, dia korbankan waktu dan hidupnya untuk pasangannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam kata-kata lagu tadi, ya, ojo kaya gedang punya jantung orang duwe hati, ya. Jantung sing duwe cedu ora duwe hati, ya. Nah, saudaraku, siapakah dia orang yang seperti itu? Ya, siapakah dia orang yang tidak punya hati itu? Siapakah dia yang rela menghancurkan pengorbanan pasangan
banyak orang mengaku baik. Amsal berkata, banyak orang mengaku baik, tapi yang setia, siapakah dia? Ya. Baik saja tidak cukup, saudaraku. Banyak orang baik di luar sana, kelihatannya baik, tapi belum tentu setia. Setia itu adalah barang langka, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Orang baik banyak, orang pintar banyak, tapi orang yang setia itu barang langka. Kesetiaan itu barang yang langka. Apakah kita orang yang setia? Ya, orang yang setia itu tidak akan meninggalkan orang yang dia sayang ketika orangnya yang kita sayang itu sedang susah. Kalau si seneng sih enak aja, yuk kuliner, yuk makan, ya kan? Ayo jalan. Tapi ini anak kerjaan, bagi-bagi tugas ya, diam baik, ya kan? Ayo jalan-jalan sore Jo, ayo, tolong dong buatkan kopi, nanti dulu lah, capek. Kalau jalan-jalan tidak capek, buatin kopi pasangannya capek. Ya, kamu mau belanja apa hari ini? Ayo kita ke mall. Ayo, pada capek dia. Tapi ketika tolong nih tanganku agak pegel-pegel, aku yo kesel. Ya, siapakah dia? Orang baik itu banyak, tapi yang setia itu barang langka, saudara. Siapakah yang menemukannya? Orang yang setia. Katakan setia. Setia. Orang yang setia itu dicari Tuhan. Ya. Manusia pada dasarnya baik. Manusia pada dasarnya baik. Semua orang pada dasarnya baik, tapi tidak semua orang baik itu adalah orang yang setia, saudaraku. Orang yang setia itu akan ada ketika orang yang ada mengasihi dia itu dia ada dalam kondisi susah maupun senang. Ingat, pada waktu kita mengikat janji nikah di hadapan hamba Tuhan dan di hadapan jemaat, terlebih di hadapan Tuhan, kita berkata, aku akan setia baik susah maupun senang, baik sakit maupun sehat. Hari ini istri saya masih sakit. Katanya orang percaya, katanya doanya manjur, kok masih bisa sakit? Tetaplah setia walaupun doamu tidak dijawab. Ya, tetaplah setia walaupun Tuhan melakukan hal yang berbeda. Istri saya sakit karena korban pekerjaan saya. Apa yang saya kerjakan selama ini hampir sebulan, ya, membuat asma dia kambuh. Kemarin ke dokter, kemarinnya dia takut, apakah penyakit kumat ya? Apakah paru-paruku kumat ya? Apakah bronkitisku kumat ya? Kok gak sembuh-sembuh selama 1 minggu? Batuk. Terus berdahak nggak keluar, kayak ganjel. Gimana rasanya kalau dahak masih ganjel di sini, saudara? Tahu rasanya? Nelen nggak enak, minum nggak enak, suaranya hilang. Sekarang ini masih setengah suara, volume masih setengah, belum full. Rupanya dia korban karena korban debu. Ini semua banyak. Awal-awalnya banyak debu, di belakang banyak debu, di samping banyak debu. Ya, ketika saya pakai masker, masker saya bau debu, nempel semua debunya. Saya kuat, istri saya yang gak kuat. Saudaraku,
Ketika Tuhan memberikan sesuatu hal yang membuat kita tidak enak, apakah kita masih setia? Ya, pertanyaannya, kesetiaan itu barang yang langka. Apakah kita orang yang setia? Ya. Lukas 12 ayat 43, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Saudaraku senang dengan lagu ini. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan. Memangnya wong ora duwe yang cukup berarti tuku persembahkan. Hanya ini Tuhan apa? Permohonanku. Rupanya kita banyak memohon ketika gak punya. Ketika kita punya, apa yang kita lakukan, saudara? Inilah hidupku, katanya. Oh, hidupku apa lambeku? Tuhanku persembahkan hidupku. Ternyata yang dipersembahkan cuma lambe dok. Terima kasih Tuhan, engkau baik. Tangannya orang gelem cawe-cawe, orang gelem kerja. Katanya mempersembahkan hidup. Mempersembahkan hidup dari ujung rambut sampai ujung kaki, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ketika kita bergerak berjalan, ketika mengangkat dan menopang, itu namanya hidup dari atas sampai bawah. Ini hidup kita, bukan hanya atas sampai bawah, sampai semua yang kita pakai ini kita persembahkan kepada Tuhan. Inilah hidupku Tuhan. Pernah saudara berjanji, saya hanya mau mengingat-ingatkan. Apakah saudara pernah berjanji kepada Tuhan, inilah aku Tuhan, inilah hidupku Tuhan, pakailah aku. Ketika susah ngomong kayak gitu. Tapi ketika senang, ketika punya uang banyak, apakah kita ingat bahwa ketika kita diberkati Tuhan, kita ingat Tuhan? Apa cuma puji Tuhan, haleluya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah yang namanya tresno iku ojo dedel-dedel. Ya. Lek dedel-dedel acur. Kita aja sakitnya aku di sini, gitu kan? Coba bayangkan Tuhan itu, kira-kira Tuhan itu punya rasa nggak? Tuhan itu punya rasa nggak? Kalau Tuhan itu punya rasa, ketika dikhianati oleh kita, apa yang Tuhan rasakan? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, berbagai hamba itu siapa? Saudara dan saya. Hamba itu bukan hanya seorang pendeta. Hamba itu orang yang mengaku, orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau pendeta itu cuma jabatan, cuma status. Ya. Padahal setiap orang Kristen yang percaya sungguh, dia pendeta. Yang setuju katakan amin. Oh, berarti saya pendeta dong. Iya, cuma otoritasnya beda. Otoritasnya beda, wewenangnya beda. Jadi berbahagialah hamba, diberkatilah hamba, ya, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ketika Tuhan datang, kita itu sedang bekerja, kita itu sedang beraktivitas, kita itu sedang ada, ya, namanya kalau orang di marketplace, di multi level marketing, ya, kita sedang on the track.
On the track itu ready, siap sedia, berjaga-jaga dan masih dalam keadaan progres. Bukan mandek, bukan diam, bukan bisu, tapi on the track. Katakan on the track. On the track itu dinamis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, berbahagialah dia hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya. Investasi Tuhan, Tuhan sudah melakukan investasi, ya. Tuhan itu sudah melakukan investasi. Kata investasi itu adalah menanam modal untuk diharapkan menghasilkan keuntungan atau profit. Jadi Tuhan itu sudah menanam modal, Tuhan itu sudah investasi yang besar dalam hidup kita. Investasinya apa? Dia investasi hidupnya sampai dia rela turun dari surga, saudaraku. Sampai Tuhan itu rela turun dari tahtanya hanya karena kita yang suka, ya, ngedel-ngedel tresno, yang suka mengecewakan. Tuhan itu turun dari surganya yang Maha Kudus, Maha Mulia, yang Maha semuanya. Di sana semua makhluk sujud menyembah. Ketika dia turun investasikan hidupnya untuk kita, dia menderita sengsara via dolorosa sampai kayu salib dia mati. Eli Eli lama sabachthani. Sampai di sana dia berkata, ada banyak perkataannya, ada 7. Salah satu dikatakannya adalah aku haus. Kita haus. Tuhan investasi, ikut merasakan kehausan kita, dia berkata aku haus. Tapi ketika dia menderita, apakah dia wow? Enggak. Apakah dia bersungguh-sungguh? Enggak. Apakah dia mencaci maki? Enggak. Apakah dia marah? Enggak. Dia berkata, Tuhan ampuni dia karena mereka ini tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika orang jahat itu berkata kepada Yesus, salah satunya adalah, Tuhan, ketika engkau ada di surga, ingatlah aku. Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Artinya apa? Orang jahat yang bertobat mendapat keistimewaan kemurahan Tuhan, dia duduk bersama, diterima oleh Tuhan, saudaraku. Jadi mumpung belum terlambat, mumpung belum malaikat maut itu datang menjemput, ya segera bertobat, ya. Karena bertobat itu tidak disukai orang Kristen. Kenapa? Ketika dibilang kamu harus bertobat, marah. Sampai hari ini chattingan ketika saya bilang kamu harus bertobat, dia langsung keluar dari grup. Sampai hari ini bisu. Terus apa yang harus kulakukan supaya keluargaku pulih seperti sedia kala? Kamu harus bertobat. Gak ada jawaban. Sampai hari ini chatting seperti saya simpan. Saya tidak akan pernah lupa. Ku takkan lupa kasihnya, ya kan? Tapi ku takkan lupa chattingannya, saudara, yang dikasih Tuhan. Ya, investasi Tuhan. Tuhan ingin memberkati hidup saudara, amin. Tuhan ingin memberkati hidup saudara. Tuhan ingin memberkati hidup saudara. Masih gak percaya? Amin. Apa iya? Lah buktinya mana? Katanya Tuhan mau memberkati. Lah kita sudah melakukan apa? Kok mau dapat reward, mau dapat upah? Orang yang bekerja patut mendapatkan upah. Lah orang nganggur yang
nggak bisa dapat upah kecuali belas kasihan. Amin. Nah, jadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, dia akan tetap setia. Sampai hari ini Tuhan masih tetap bekerja. Karena kalau Tuhan selesai pekerjaannya, dia akan turun. Proyek perumahan di surga sudah selesai, Tuhan akan turun menjemput kita. Jadi sampai hari ini proyeknya belum selesai, saudaraku. Kalau sudah selesai, Tuhan turun. Kalau Tuhan turun, ya sudah. Kumpul di sana. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, kita nyanyi gimana? Kumpul di sana. Wah, kalau lagu kematian di balik langit biru, Om Slamet gimana itu? Belakang langit biru. Langit itu enggak biru. Siapa sih ngomong langit biru? Coba delok nang njaba lek langite biru. Ternyata kata-kata kita terbatas untuk menerjemahkan perbuatan ajaib Tuhan. Nah, Tuhan ingin memberkati hidup kita yang setia. Katakan setia. Haleluya. Saudaraku, bacaan kita pada pagi hari ini Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19, dan ini kita sudah share sedikit pada hari Kamis kemarin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita mau baca bersama-sama. Lukas pasal 17 judulnya ke-10 orang kusta. Nanti coba kita pikir-pikir, kita renungkan, apakah kita sedang sakit kusta ya? Padahal kan saya enggak, saya sehat ya. Saya sehat seger waras, brigas. Brigas. Oke, ayat 11 kita akan membaca. Saya menjemput Bapak Ibu Saudara ke bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Ke-10 orang kusta. 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata pada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Haleluya. Silakan duduk, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ke-10 orang kusta ini adalah gambaran siapa? Ke-10 orang kusta ini adalah gambaran, adalah pada waktu itu, zaman itu, kusta itu adalah dianggap orang yang berdosa. Ya. Pada hukum Taurat, tradisinya adalah pada Perjanjian Lama, kitab yang mengandung ya, penyakit yang mengandung kutuk itu adalah penyakit kusta. Jadi akan dikarantina, diasingkan seperti orang kena COVID.
di karantina, apa? Isoman sampai dia sembuh. Kalau sudah sembuh, dia harus pergi kepada imam-imam di bait Allah untuk diperiksa bahwa dia benar-benar sudah tahir. Jadi seperti orang kena COVID, ya, kalau sudah sembuh dia akan dikasih surat keterangan bahwa hasil PCR-nya itu negatif. Baru boleh bergabung hari ini seperti Mas Sunggul dan Papine. Kemarin-kemarin boro-boro mau mendekat, yang mau mendekat aja takut. Jadi di karantina. Ke-10 orang kusta gambaran orang yang berdosa. Ketika Yesus dalam perjalanannya, ayat 11, dalam perjalanannya, saudaraku, Yesus itu sekarang tuh apa enak-enak duduk? Enggak, pertama dia sibuk kerja. Yang kedua, Yesus itu sibuk kerjanya apa? Mantau. Karena dari surga Tuhan itu memantau, melihat isi dunia. Ya kan? Kalau dalam konteks gini, Yesus itu menjelajah, memadakan perjalanan, ya. Untuk apa? Menemui siapa yang mau ditemui. Ya. Ketika Yesus ada di depan pintu rumah, dia berkata, "Aku mengetuk pintu, apakah pintu dibukakan?" Tak 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 tak, ya. Apakah pintu dibukakan untuk Yesus? Nanti dulu. Nanti aja kalau lagi longgar. Nanti aja kalau lagi nggak ada acara. Baru Yesus dibukakan pintu, dimasukkan kamar. Tidur aja Tuhan di kamar. Ya, aku tak pergi. Loh, belajar. Ada nggak orang Kristen yang kayak gitu? Yesus sih ditaruh di masukkan rumah, tapi ditaruh di dalam kamar, suruh tidur dia. Lah waktu Yesus yang tidur aja dibangunkan sampai bangun. Ketika angin badai topan, ya, di tengah danau Galilea akan menenggelamkan para murid, Yesus dibangun, "Guru, kasihanilah kami. Kenapa engkau tinggal mau biarkan kami akan binasa? Tidak care engkau." Nah, ketika bahaya, "Guru, Yesus, Tuhan, Tuhan." Tapi ketika kita sehat, senang, bahagia, dan punya semuanya, Yesus ditaruh di kamar, kasih fasilitas, ya, pokoknya kamarnya lux, ya, kamarnya istimewa. Tuhan istirahat aja di situ ya, gitu. Siapakah dia? Ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Samaria itu adalah kampung orang yang tidak percaya kepada Tuhan, artinya orang asing, orang najis. Ya. Samaria dianggap najis karena apa? Tidak percaya Tuhan. Dia orang asing, tidak percaya Tuhan. Ya. Dan Galilea gambaran adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Antara hitam dan putih, antara atas dan bawah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketemu sama-sama kusta. 9 orang Galilea, orang Yahudi, orang percaya kepada Allah, dan yang 1 orang Samaria. Ketika sama-sama penyakitan, ya, penyakit kusta, ketika mendengar Yesus lewat sedang dalam perjalanan, ya, mereka ke-10-nya itu serentak berkata, "Guru, Tuhan, kasihanilah kami." Teriak-teriak. Bukankah kita orang Kristen ketika sedang sakit, ketika kita sedang susah, ketika kita sedang menderita, kita teriak kepada Tuhan? Kita berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, tolong." Kenapa aku masih sakit? Bukan
Sebaya yang terbaik menurutmu. Ya, bukan menurut Tuhan. Ya kan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Ya, orang 10 kusta itu menemui Yesus. 9 orang percaya dan 1 orang yang tidak percaya. Ya, mereka tinggal berdiri agak jauh. Biasanya kalau orang sakit itu, apalagi kusta, tidak boleh mendekat dan dia agak jauh, dia Guru, Yesus. Tapi antara teriak seperti itu dengan meminta belas kasihan, kira-kira nadanya gimana? Adakah yang bisa mengasih contoh? Ya, kita minta tolong tapi harus teriak. Yesus, tolong. Ya. Ayat 13. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Yesus memandang orang yang sakit kusta 10 itu, ya, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dicek sudah sehat apa enggak, karena orang yang sakit kusta tidak boleh tempat ibadah. Sama ketika COVID, ya, saudara, pengumuman hari ini, besok diadakan ibadah onsite bagi yang sehat. Yang sakit lebih baik istirahat di rumah, ibadah live streaming. Tapi banyakkan sekarang orang pada sakit-sakitan. Ketika sudah sehat diajak onsite tatap muka, susah. Bukan di sini, di sana. Iya, di sana. Ya. Teman saya itu banyak yang pendeta. Di HP saya itu kontak pendeta itu banyak. Banyumas ini, ya, ada 100-an lebih pendeta, apalagi ditambah GBIS. Jadi di kontak saya ini penuh dengan curhatan pendeta-pendeta. Ketika diajak ibadah konser susah banget. Ketika online terus, kapan onsite-nya? Sopo kuwi? Ya. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam untuk dites PCR. Ya, kalau dinyatakan negatif, ya boleh kumpul-kumpul lagi, ya. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudaraku, ketika Yesus pergilah kepada imam-imam di bait Allah, mereka sudah sembuh belum? Belum. Tapi mereka kok berani? Kok berani? Padahal belum sembuh. Kok mau ke gereja? Kok mau menemui imam-imam? Padahal yang harus ketemu itu sudah sehat. Mereka ketika Yesus berkata, pergilah kepada imam-imam, ketika disuruh pergi gak ada alasan lagi, mereka pergi. Orang Kristen itu kalau disuruh dikasih instruksi, banyak opininya, banyak alasannya, banyak alasannya. Siapakah dia? Di sini nggak ada, di sana. Iya, di sini nggak ada. Gak ada yang ngaku. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ketika dalam perjalanan dengan iman, ketika dia, Guru Yesus kasihanilah kami, Yesus berkata, pergilah kepada imam-imam di bait Allah. Dia langsung respon, bergerak, tidak tanpa alasan. Bukan pakai alasan lagi, tanpa dalil lagi. Dia bergerak, berjalan, tapi setelah di tengah perjalanan mereka menjadi tahir, sembuh. Kalau kita sakit, ketika kita ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, tanpa minum obat loh. Tanpa minum obat loh. Cuma disuruh berjalan, pergi menemui imam di bait Allah ketika sakit. Orang bayar, cuma melakukan tok. Pergilah kepada imam-imam di bait Allah, perlihatkan dirimu di sana. Orang bayar melaku. Bahwa ia telah sembuh, kembali
kembali, perhatikan baik-baik. Kembali. Ketika sudah tahir mereka ya, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Oh, rupanya ini yang seorang, tidak 10, nggak genah. Saudaraku, ketika KKR kesembuhan ilahi, siapa yang punya sakit penyakit pergumulan silakan maju di depan, nanti didoakan hambanya. Semuanya maju, berbondong-bondong saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, entah dijawab entah enggak, entah ditolong entah enggak, entah ada mukjizat entah enggak. Ya, tapi kebanyakan yang ditolong Tuhan enggak ada yang seperti ini. Ya, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, haleluya, haleluya. Diajak nyanyi susah. Tadi lagu riangnya apa waktu itu? Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lah kok kata Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar ya, Jehovah Gadol, harus serantang, haleluya, Tuhan Raja Maha Besar. Kayak mau geringingan, mau dibuat sakit lagi kan gitu kan. Ya, sambil memuliakan dengan suara nyaring. Ingat saudaraku, di surga nanti, di Yerusalem baru, tidak ada yang diam. Semua memuji Allah. Kalau nanti di surga, nanti kita semua memuji Allah. Kalau hari ini kita tidak latihan memuji Tuhan, kapopo pales. Gak apa-apa, pales gak apa-apa. Oh, yang penting hatinya tulus. Ya. Pernah ingat Richard nyanyi? Richard sampingnya. Nah, kalau nyanyi pernah dengar gak Pi? Haleluya. Tapi Tuhan, wah, menikmatinya saudara. Ya, kita aja kadang-kadang terganggu kalau sebelah kita males banget sih sebelah. Akhirnya kita nggak jadi nyanyi gara-gara terganggu suara sebelah males. Ya kan? Orang itu adalah seorang Samaria lalu sujud tersungkur di depan kaki Yesus. Ya, setelah memberikan pujian memuliakan Allah, dia sujud tersungkur di kaki Yesus. Saudaraku, mengucap syukur kepadanya. Mengucap syukur itu bukan hanya puji Tuhan, haleluya. Nah, itu kata-kata rohani. Ya, kata-kata haleluya. Shalom. Shalom. Ya, tapi ketika kita masuk rumah nggak ada air yang keluar, sayang, ya. Kalau ke tempat Papine sama Pak Giato, Bu Giato, ya, mau es degan apa? Ya, es degan itu ada harganya loh. Iya, ada harganya. Teh botol ada harganya loh. Ya, orang itu adalah orang Samaria yang kafir. Orang kafir lebih bisa mengucap syukur ketika ditolong Tuhan daripada orang Kristen yang mengaku percaya Tuhan, ketika ditolong Tuhan dia diam-diam baik, sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, siapa dia di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Saudaraku, waktu Tuhan itu yang terbaik, amin. Tapi waktu Tuhan datang itu kita nggak tahu. Pasti yang terbaik. Nah, ketika Tuhan datang, apakah kita tetap setia? Sebentar, nah, soal acara gitu no minggu, soal acara. Padahal kalau hukum Taurat berkata, kuduskanlah hari Sabat. Kalau sekarang kuduskanlah hari ibadah. Ada waktu khusus ibadah. Ibadah nanti kan minggu besok masih ada ibadah. Kan masih ada hari Minggu. Iya, kalau
tempat ibadah, yakin masuk surga. Tuhan, aku kemarin kan sudah persembahan. Piro? Nah, ditanya, piro? Kan aku kemarin sudah melayani Tuhan. Kapan? Nah, saudaraku. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir, semuanya diselamatkan sehat? Di manakah yang 9 orang itu yang orang katakan orang Yahudi, orang yang percaya, orang Kristen itu? Kenapa nggak kembali? Siapa? Justru ini orang asing yang datang. Kalau pekerjaannya memang hari Minggu harus bekerja karena masih belum ada pekerjaan yang lain. Tuhan itu bisa mengerti ya Bapak-Bapak ya. Hari Minggu harus kerja karena nggak ada libur. Nggak tahu hari ini bisa libur. Loh ya. Tiba-tiba pabrik panggil. Nah, kayak gini tiba-tiba pabrik panggil. Mau nggak mau pabriknya itu kalau nggak segera ditangani 200 juta amblas. Sekali mati ya Pak Victor ya, kurang lebih 200 juta sekali mati, mati listriknya 200 juta melayang. Innova hilang cuma satu. Ketika dipanggil bosnya, atasannya siap, OTW. Maaf ya Pak, saya dipanggil ke pabrik nih, saya tinggal dulu. Ya nggak apa-apa. Tapi orang harus manggil, kok orang teko-teko. Di manakah yang 9 orang itu, orang yang percaya kepada Tuhan, kok nggak kembali ibadah loh, Rek? Jangan hancur nanti diedel-edel. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang asing. Jadi jangan heran ya, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Orang Kristen lama akan ketinggalan disalib oleh orang yang tidak percaya, orang asing. Jangan heran kalau berkatnya pindah. Kalau berkatnya pindah jangan iri. Loh iya, loh yang diberkati yang setia loh, bukan yang baik. Orang yang setia itu pasti baik, tapi orang baik belum tentu setia. Ya, kemarin istri saya tanya, kalau Pak Gianto ke gereja, siapa yang nganterin, yang jemput? Ya kalau nganterin saya anterin, tapi kalau jemput saya ya nggak ada waktu toh. Lah apa bisa naik motor? Sudah bisa naik motor? Belum boleh Pak. Ya nggak apa-apa. Nanti pulang diantar. Ya nanti pulang diantar. Hah? Nggak usah. Ya terima kasih ya nggak repot. Mau jalan. Jalan kaki. Oh, haleluya. Kembali ke masa lalu. Selesaikan cepat. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Loh, kok kemana nih? Wah, kok ganti Yohanes? Nanti khotbah anyar meneh iki. Sudah waktunya habis kok. Dimulai baru lagi. Oh lagi. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah. Ya kan? Artinya apa? Tuhan itu juga nggak mau kita delosor terus, Rek. Lek delosor terus kan gak ngadeg-ngadeg. Iya kan? Yesus berkata ketika orang Samaria kembali sujud tersungkur di kaki Yesus, Yesus berkata, bangkit berdiri goa. Apa berdiri bareng? Ya lek ngadeg-ngadeg ya repot ya, masuk dulu ya. Oh. Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau iman kita itu hidup,
pasti iman itu bekerja maksimal. Katakan maksimal. Maksimal. Haleluya. Orang yang percaya kepada Tuhan dengan setia, hidupnya dalam pemeliharaan Tuhan. Karena di awal tahun adalah bahwa ini tahun adalah tahun kemurahan Tuhan. Ya, God, kita hidup karena kemurahan Tuhan. Kalau nggak ada kemurahan Tuhan, kita semua hampir dipastikan mengalami kesulitan dan kesusahan. Kerja enggak semangat, ya. Kerja enggak kok bisa kemana-mana. Loh, yang kemana-mana, ya hati-hati ketularan kan gitu. Ya, berjaga, jaga. Ya, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Ketika kita telah diselamatkan Tuhan, apakah kita akan kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring? Apakah kita akan sujud tersungkur di depan kaki Yesus? Artinya ya ibadah. Apakah kita bisa mengucap syukur? Thanks God. Ya, terima kasih Yesus. Kencot kok. Ya, thank you Lord, ya kan? Thanks God. Haleluya. Setelah kencot. Ya. Kalau kencot itu doanya gak usah lama-lama, gak usah keliling dunia. Keburu kencot mahnya kamu. Ya, waktu berdoa khusus, ibadah berdoa. Jangan kalau doa makan panjang dan lebar, wale. Ya, ketika doa makan doanya panjang dan lebar, ketika ibadah gak teko, ya repot. Ya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kembali ke laptop. Ke-10 orang kusta itu seorang berdosa diselamatkan Tuhan. Hanya satu yang datang mengucap syukur kepada Tuhan dan mendengar apa kata Tuhan. Percaya saja Tuhan akan melakukan bagiannya. Percaya saja Tuhan akan melakukan mukjizat untuk saudara. Jika kau percaya hari ini, Yesus berkata, berdirilah, pergilah. Artinya jangan diam, bergerak. Karena orang yang sujud tersyukur itu bergerak, ya kan? Delosor, ya, takut kotor, ono rinso. Lho, ini gak perlu takut kotor. Kotor ono rinso, ono tukang laundry, gak perlu takut kotor, ya. Kering cuci pakai, kering cuci pakai, kering cuci pakai, ya kan? Kalau kering cuci pakai kan cepet bodol. Tuhan ganti yang baru. Amin. Amin. Loh, harus berani punya keyakinan. Tuhan ganti yang baru. Kemarin saya dimarahin sih, Mas, kok ganti ireng? Chatting. Gak menyalahin STNK. Si penting aku seneng. Engkau tak cat neh biru. Menikmati hidup. Ya kan? Menang deh. Lah kok ya ora apa-apa paling ditilang. Wong saiki musim tilangan yo jarang. Ya, percaya saja Tuhan akan melakukan mukjizatnya untuk saudara yang setia. Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus saya mau naik. Kepleset, ya. Dindingnya licin, tangganya haleluya. Langsung saya merangkul tiang biru itu. Dalam nama Yesus, ceblok orang. Loh, tenang loh. Pada waktu saya naik masih ada orang di sini. Ya, dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur, pas sampai
hari ini tangan saya masih terasa terbakar, kaki saya masih terasa terbakar, pantat saya masih terasa terbakar. Kalau ngomongin pantat nanti saru, ya enggak, namanya pantat diganti apa lagi? Enggak ada. Bokong, ya padahal ya. Jam 11 yang berani naik ke atas dan duduk di atas kavalu. Cenet, kesetrum, panas, lebih daripada setrum listrik. Panas, sampai hari ini masih terasa membakar kulit saya. Saya bawa handuk untung. Kaki saya tak alasin handuk, tangan saya kan tidak bisa berdiri, kita miring. Wong atapnya miring. Ya, dalam nama Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Masihkah kita kurang bisa mengucap syukur? Jadilah orang yang setia. Ketika diajak beribadah, siap. Nanti sore jam 6 ada ibadah penghiburan di tempat Bu Cipto. Oh ya, pengennya cepet nanti. Besok hari Senin jam 6 di Rumah Tanjung tempat Bu Cipto. Bu Cipto mengajak ucapan syukur. Mau mati kok ucapan syukur? Lah iya wis ketemu Tuhan daripada ketemu setan. Loh, mau ucap syukur Mbok, ketemu Tuhan. Namanya penghiburan. Nah, hebatnya orang Kristen. Mati saja mengucap syukur. Percaya saja Tuhan akan melakukan bagiannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, buat komitmen hari ini, buat keputusan hari ini, jadilah orang yang setia di hadapan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, dan Tuhan itu lebih setia daripada kita yang tidak setia. Dia yang akan memberkati hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu yang percaya dan yang setia, baik yang sedang mengikuti ibadah tatap muka hari ini yang maupun yang sedang mengikuti ibadah online live streaming melalui Facebook maupun melalui YouTube. Kami percaya Tuhan mengadakan sesuatu yang istimewa bagi orang-orang yang setia. Berkat kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan dinyatakan akan mendatangi kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan itu baik dan punya kuasa atas hidup saudara, katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Tetap setia, dijawab dan dijawab doa kita. Tetap setia dan senantiasa mengucap syukur. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita akan siapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Firman yang mengajarkan kami untuk tetap setia kepadamu. Firman yang mengajarkan kami untuk kami selalu bersyukur kepadamu apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Apa yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikannya Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah, dengan kesehatan, kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Yang
Saudaraku, kembali mengingatkan saya menjemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kembali diumumkan untuk hari Senin tanggal jam 6 Senin besok ada penghiburan di tempat Bukiarto Rumah Tanjung. Wah, maaf, Bu Cipto di Rumah Tanjung. Siap ya? Mari kita sama-sama berdoa untuk orang-orang yang kita kasih yang sedang lemah tubuh. Bapa di surga, dalam berkat nama Yesus berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi. Untuk orang tua kami, diantaranya untuk Ibu Sriati, Ibu Darsono, Ama Sujun, juga orang-orang yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Di dalam berkat nama Yesus, kami berdoa meminta belas kasihan Tuhan untuk menjamah membuat tahir seperti 10 orang kusta. Ketika mereka teriak kepada Tuhan, Tuhan Yesus Guru, kasihanilah kami, dan Yesus mendengar. Kami percaya hari ini Engkau mendengar, Engkau melihat pergumulan umatmu yang hari ini beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berdoa untuk keluarga Ciayun, penghiburan, kekuatan, sukacita. Kiranya Tuhan membuat damai sejahtera turun untuk keluarga Ciayun yang ditinggalkan oleh ibu tercinta. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk jemaat Tuhan sedang bergumul dengan rumah tangga, pekerjaan, dan ekonominya. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan menolong, memulihkan, dan memberkati pekerjaan. Amin. Kami mau berdoa untuk Banyumas. Kiranya Tuhan menolong pemimpin kami, Bupati, Wakil Bupati, dan jajarannya. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, roh hikmat turun atas hidupnya, sehingga dapat memimpin Banyumas keluar dari kesulitan. Tuhan memberkati ekonomi Banyumas, Tuhan memberkati masyarakat Banyumas. Hujan pertobatan terjadi dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan membawa menerima berkat daripada kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah doa berkat untuk saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidup saudara, diberkati rumah tangga saudara, diberkati pasangan saudara, diberkati suami saudara, diberkati istri saudara, diberkati anak-anak saudara, diberkati seisi rumah saudara. Berkat-berkat yang tidak lazim itu akan diperintahkan mendatangi hidup saudara dalam nama Yesus. Berkat yang baru itu akan selalu saudara nikmati ketika engkau tetap menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu, diberkati jerih lelahmu, diberkati jerih keringatmu hari kemarin dan hari ini maupun hari esok dalam nama Yesus. Diberkati orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Yang percaya katakan
Amin. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Selesai Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan kita tiap hari. Haleluya.